Yeah. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita ada di bagian-bagian terakhir. Dari serial khotbah kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan hari ini kita masuk pada bagian ke-32. Dan dalam bagian ke-32 kita sedang membahas tentang tugas gereja di akhir zaman. Menghargai darah Kristus. Wow. Ada banyak saudara yang mungkin akan bertanya. Apa maknanya? Bahwa di akhir zaman kita harus menghargai darah Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang saya pelajari. Ada banyak orang menjadi Kristen. Pergi ke gereja. Bertobat. Lahir baru. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi seringkali tidak menghargai kuasa, pemahaman tentang darah Kristus. Padahal Alkitab berkata, kamu telah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Dan bagaimana dosa kita punya kepastian ditebus dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan pencurahan darahnya. Berarti darah Kristus adalah esensi yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Ada banyak orang pikir yang penting saya sudah bertobat, yang penting saya sudah lahir baru, yang penting saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi kita mendapat kehormatan di dalam iman untuk menghargai the power of His blood. Dan saya percaya itu tugas gereja di akhir zaman. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menghargai kuasa darah Kristus, di situ kita melihat bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Berarti hanya tinggal 1 minggu. Berarti persis di akhir bulan November ini sebelum kita masuk bulan Natal. Kita sudah masuk pada serial khotbah yang baru. Dan serial khotbah yang baru, kita akan membahas 33 hal penting tentang penginjilan. Karena ini adalah bagian dari amanat agung Kristus. Alkitab tidak pernah katakan pergi jadikan semua orang jadi Kristen. Berarti ide kristenisasi itu adalah permainan politik dan tuduhan belaka. Karena itu bukan yang Kristus perintahkan. Kristus perintahkan pergi. Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan itulah amanat agung. Sehingga apakah saudara baru bertobat? Apakah saudara masih muda? Apakah saudara ibu rumah tangga? Apakah saudara seorang gadis remaja? Apakah saudara seorang polisi? Saudara seorang tentara? Apakah saudara seorang politisi? Apakah saudara seorang hakim? Seorang jaksa? Seorang pengusaha, siapapun saudara. Pada dasarnya amanat agung ini berlaku. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Ya kan? Nah, mulai awal Desember, kita masuk pada pembahasan kita tentang 33 hal penting tentang pekabaran Injil. Hari ini, masih ada 2 minggu untuk saya selesaikan, make sure. Saya selesaikan dengan baik. Seluruh serial pengajaran ini. 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan di pembahasan ke-32 kita sedang membahas tentang tugas gereja di akhir zaman. Menghargai kuasa darah Yesus. Karena so much. Begitu banyak berkat, begitu banyak hal dahsyat, begitu banyak pemahaman dan begitu banyak hal yang dahsyat. Yang bisa kita terima kalau kita menghargai kuasa darah Kristus. Mari kita pelajari bersama. Ibrani 9 ayat 13 sampai 18. Sebab, perhatikan ya. Ada banyak orang yang mengejek, menghina, membuli iman Kristen dan berkata, weh alahnya orang Kristen matinya dipantek. Weh kalau dia betul Tuhan, ngapain dia matinya seperti itu? Matinya dihina, matinya disalib. Kalau dia Tuhan masa bisa mati? Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Ada orang-orang yang berotak sampah. Yang berjiwa keji. Yang tidak pernah bisa memahami. Kerjaannya hanya menghina dan membuli. Nah, ketika seorang menghina dan membuli itu tidak menjelaskan tentang siapa kita. Itu hanya menjelaskan tentang siapa mereka. Saya ulangi sekali lagi. Menghina dan membuli. Yang pertama itu ciri orang yang tak berpendidikan. Yang kedua, itu ciri orang-orang yang tidak dididik dalam keluarganya. Dan yang ketiga, orang-orang seperti itu punya hati busuk dan pikiran yang kotor. Dan yang keempat, orang-orang itu masih dikuasai oleh setan dan kuasa kegelapan. Dan yang kelima itu adalah orang-orang yang belum beres dengan dirinya. Masih ada kepahitan, masih ada keangkuhan, masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada mimpi-mimpi yang dipaksakan, kearoganan dalam hidupnya. Makanya senangnya membuli. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kalau sudah dibully, sudah dihina, iman sudah dibully, iman sudah dihina, Tuhan sudah dihina, dibully. Saudara kasih dalam Tuhan, itu tidak menjelaskan kita, itu hanya menjelaskan mereka. Saya harap sudah mengerti. Tetapi ide tentang kenapa Kristus harus mati. Bukan tiba-tiba. Dari awalnya Yohanes sudah katakan, lihat. Ya, anak domba Allah yang akan mengangkut dosa isi dunia. Dan domba tidak dipotong baik-baik. Slain, korbankan. Jadi Yesus bukan harus mati biasa, Yesus harus dikorbankan. Karena apa? Karena menggantikan posisi manusia yang berdosa. Kita berkata semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, idenya kenapa darah itu tercurah mulai dari Ibrani 9 ayat 13 ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Setiap agama, bahkan agama-agama suku, kepercayaan animisme, hampir semuanya punya konsep tentang penumpahan darah. Karena penumpahan darah berhubungan dengan pemberesan dosa. Maka dalam imamat dikatakan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya pada waktu itu bangsa Israel, bangsa umat Allah, dia harus berkorban. Setiap kali mereka datang kepada Tuhan, mereka harus menyampaikan korban. Dan korban yang disampaikan tergantung dosanya. Kalau dosanya kecil, burung tekukur yang mereka bawa. Kalau dosanya agak besar, kambing dan domba. Dan kalau dosanya besar sekali, lembu dan sapi yang harus mereka bawa untuk korban. Untung. Sekarang udah enggak, saudara-saudara. Kalau sekarang masih ada, waduh kita mesti bawa gajah. Kalau perlu gajah yang lagi kena beri-beri. Kenapa? Banyak banget dosanya. Waduh, kalau sampai sekarang tiap kali kita buat dosa kita harus beresin dengan bawa binatang. Kebun binatang, taman safari habis, saudara. Iya, tinggal monyet. Tinggal monyet sama babi. Ah ini dia, ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, digambarkan jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus. Sadarkah saudara, di kayu salib Yesus sampai ditombak dari lambung sampai pusat darah, yaitu jantung, pusat pemompa darah. Dan Alkitab berkata waktu itu sudah gak ada darah yang keluar, hanya air bercampur darah. Saudara tahu apa artinya?
Darahnya habis tapi kasihnya tidak pernah habis. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat. Darahnya habis, tapi kasihnya tidak pernah habis bagiku. Wow, haleluya. Woo, haleluya. Yeah. Darahnya habis, tapi kasihnya tidak pernah habis. Dia harus menumpahkan darah dan bukan setetes, 2 tetes. Bukan seliter, 2 liter, dia harus tumpahkan darahnya habis. Karena itu proklamasinya dari kayu salib berkata, sudah selesai. Kenapa dia bisa menyelesaikan missionnya? Kenapa dia bisa menyelesaikan misi sorga ini? Karena dia sudah tumpahkan seluruh darahnya. Sehingga waktu tentara Romawi ambil tombak dan mau pastikan dia sudah mati, maka dia tusuk dari tombak itu lambung sampai ke jantung. Dan Alkitab menjelaskan darahnya habis. Tidak ada darah lagi, hanya air bercampur darah yang keluar. Tetapi ini mengajarkan kepada kita, dia menyelesaikan segalanya sampai tuntas. Darahnya memang habis, tapi kasihnya tidak pernah habis. Haleluya. Yeah. I'm proud of my Jesus. Saya bangga dengan Yesus saya. Dia tidak berkorban setengah-setengah. Mission accomplished. Misinya selesai. Dia tumpahkan seluruhnya. Supaya seluruhnya, dosa, kejahatan, kutuk, segala kekuatan kegelapan dalam hidup kita bebas oleh kuasa darah yang sempurna. Haleluya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Makanya setelah dia korbankan semuanya, dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia dikorbankan. Tapi pengorbanannya tidak terpaksa. Beda sama kambing lembu yang harus diikat, ditarik, berontak. Tidak dengan Yesus. Yesus angkat cawan dan bilang, Bapa, kalau boleh cawan lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan waktu darah sementara mengalir segar keluar dari tubuhnya. Lalu dia lihat pengkhianat-pengkhianat keji di depan dia. Dia lihat penjahat-penjahat jahanam di depannya. Inilah kalimatnya, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan terakhir tanda kerelaannya. Setelah dia berkata sudah selesai, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia tidak dikorbankan, tapi dia menjadi korban because that is his mission. Untuk menyelesaikan yang agama tidak bisa selesaikan. Untuk menyelesaikan yang amal ibadah dan perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan. Yaitu dosa, kejahatan, kutuk, dan belenggu iblis. Dan hanya bisa diselesaikan dengan satu, darah. Darah. Darah yang suci. Tetapi sekaligus tanpa pemaksaan. Darah yang suci yang dipersembahkan dengan kerelaan. Betapa lebihnya, kata penulis Ibrani ini, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat. Karena ini bukan hanya menguduskan kita secara lahiriah, tapi akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, supaya kita dipelayakkan untuk masuk dalam hadiratnya. Amin. Tahukah saudara, kalau ada pesta kerajaan, hanya keluarga kerajaan dan special people yang akan menerima undangan. Kita orang berdosa, kita orang najis, kita orang yang terbuang. Tapi lewat darah Kristus,
Makanya selalu saya bilang, kekristenan bukan sekedar agama. Kalau banyak orang bilang semua agama baik, semua agama benar, why not? Semua agama sama, why not? Memang semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Sama-sama mengajarkan harus jujur dan bertanggung jawab. Sama-sama mengajarkan untuk menghormati orang tua. Sama-sama mengajarkan untuk kita meninggalkan dosa dan kejahatan. Dan sama-sama mengajarkan kita untuk berjuang untuk masuk surga. Tetapi kekristenan bukan sekedar agama. Karena kekristenan mengenal penebusan. Bukan darah kambing, bukan darah domba, bukan darah binatang yang akan menguduskan kita. Tetapi darah Kristus yang sempurna itu. Makanya selalu saya bilang, terlalu rugi. Jika hanya karena cinta engkau tinggalkan imanmu, bodoh saya beri nama. Terlalu rugi kalau karena pangkat, kedudukan, jabatan engkau tinggalkan imanmu, bodoh saya beri nama. Kalau Tuhan saja kau hianati, apalagi kalian sekitar. Jangan pernah percaya sama orang yang mengkhianati Tuhan. Tuhan aja dia hianati, Tuhan yang mati buat dia, korbankan darah, curahkan darahnya untuk menebus dia. Sehingga dia menjadi warga kerajaan sorga, itu aja dia hianati, apalagi yang lain. Jangan pernah percaya sama orang yang tinggalkan Yesus. Karena jiwanya tidak tahu berterima kasih, dan jiwanya tidak tahu bersyukur, dan jiwanya tidak mengerti apa itu kesetiaan. Kita lihat selanjutnya. Jadi darah Yesus bukan hanya menyucikan, menebus, membereskan. Tapi dia juga angkat keberadaan kita. Sehingga layak seidangan dengan dia, layak satu meja dengan dia, layak untuk beribadah padanya. Ayat 6, ayat 15. Karena itu ialah pengantara dari satu perjanjian yang baru. Berarti darah juga bicara tentang perjanjian. Bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita warga kerajaan sorga. Makanya stop. Naikkan doa, Tuhan aku orang berdosa, hina, dina, celaka. Hanya cacing-cacing tanah yang pantas masuk neraka. Doa apa itu? Kita berdoa, Tuhan terima kasih tadinya aku orang berdosa. Tapi oleh karena darah yang tertumpah, aku diubahkan menjadi orang benar masuk dalam kemuliaan. Apakah orang benar masih jatuh dalam dosa? Kadang-kala masih. Tapi jatuhnya kita tidak mengubahkan status kita sebagai orang benar warga kerajaan sorga. Karena darah adalah perjanjian. Yang setuju sama saya ketik di kolom live chatnya. Darah adalah perjanjian. Sengaja hari ini saya bicara agak lambat-lambat buat saudara. Karena ini pemahaman yang cukup dalam. Saya harap saudara bisa mengikuti dan memahami betul makna darah Kristus dalam kehidupan kita. Bukan sekedar hanya memuji Tuhan, bukan sekedar hanya beriman, bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar doa. Tetapi menyadari the power of His blood. Darah adalah perjanjian. Yes, darah adalah perjanjian. Perjanjian bahwa saya bukan lagi orang berdosa. Perjanjian bahwa status saya sudah dirubah. Tadinya saya orang berdosa yang berusaha hidup benar. Tapi sekarang saya orang benar yang kalaupun jatuh dalam dosa, saya akan bangkit dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yes. Karena itu ialah pengantara dari satu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil, yang telah disucikan oleh darah Kristus dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati. Mencurahkan darahnya untuk apa? Menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Makanya Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Artinya kita tadinya target of blessing of God. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, what is the plan of God dalam hidup mereka? To live in Eden. Untuk hidup di Eden. Tapi akibat dosa bukan hidup di Eden, hidup di Edan, saudara. Suami tempeleng istri Edan.
Istri ngelawan suami, edan. Mertua menjajah menantu, edan. Orang udah punya istri tertarik sama perempuan lain, edan. Laki hubungan seks sama laki, edan, saudara. Dosa merubah Eden menjadi edan. Orang belum nikah, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kayak binatang, saudara. Binatang kan gak pernah. Ada pemberkatan nikah kebo. Ada pemberkatan nikah babi. Kebetulan babinya pikirannya udah luas, gak mau rasis. Babi kawinnya sama onta. Babi, kenapa kawin sama onta? Ketemu di Arab. Dosa lu. Ya kan? Kan gak ada binatang diberkati dulu. Itulah bedanya manusia. Manusia makhluk mulia. Anak muda sekarang pacaran, pencet sana, pencet sini, raba sana, raba sini. Najis perbuatanmu. Pacaran, kirim foto-foto telanjang, foto-foto cabul. Dikuasai setan otak dan pikiranmu, hawa nafsumu lebih dari segala-galanya. Sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara dan ingin masa muda saudara dahsyat, saya mau bilang bertobat cepat segera. Engkau dirancangkan Tuhan hidup di Taman Eden, bukan di Taman Edan. Tapi dunia sekarang Taman Edan, saudara. Politisi yang harusnya hidup terhormat, malah makan duit rakyat. Pejabat yang harusnya berpikir untuk kebutuhan orang banyak, yang dia pikir cuma dirinya, keluarganya sendiri. Kekayaan dirinya sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kita dipersiapkan Tuhan hidup di Taman Eden. Tapi akibat dosa, Taman Eden berubah menjadi Taman Edan, saudara. Makanya Alkitab bilang, karena itu ialah pengantar dari satu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil, yang telah menerima darah Kristus dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Artinya apa? God has a great plan for you. God has plan of blessing of you. Tuhan punya rancangan berkat atas hidup saudara. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi akibat dosa, otaknya jadi hedon. Berkat hanya dipahami secara materi. Dan berkat materi dipakai hanya untuk kekayaan diri sendiri tanpa berpikir bagaimana hidup saya jadi berkat dan berbuat lebih banyak lagi. Saudaraku, itu sebabnya thank God untuk segala pemahaman tentang darah Kristus. Karena kita tahu darah itu bagian dari perjanjian yang kemudian mengubahkan kita untuk mengalami kembali apa yang sudah dirancangkan buat kita, yang sudah dirampas oleh dosa, iblis, kuasa kegelapan selama ini. Makanya ayat yang selanjutnya, ayat 16 bilang apa? Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Tahu kan wasiat? Wasiat ujung-ujungnya akan mendapatkan warisan. Dan warisannya adalah apa yang Bapa sudah berikan buat kita di Taman Eden. Saya bertahun-tahun dirampas oleh dosa, firman diberikan. Nabi-nabi disediakan. Taurat diturunkan. Tapi manusia memilih untuk memberontak. Kristus datang. Dia bukan datang dengan aturan, dia datang dengan darah. Dan mengadakan perjanjian. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga kita kembali kepada rencana Allah. Untuk hidup berkemenangan. Tapi bukan itu targetnya untuk hidup kita berkemenangan, berkelimpahan. Tapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Tapi bagaimana kita bisa jadi berkat kalau hidup kita terus masalah, tekanan, kekecewaan, penderitaan, kepahitan.
Maka Yesus datang. Untuk memberikan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Ayo, sama-sama bilang sama saya pemenang. Ah, kan kita udah sepakat ibadah ini ibadah interaktif. Ayo sama-sama bilang, saya pemenang. Yes. Kita lihat selanjutnya. Jelas ya. Ayat 17. Karena satu wasiat barulah sah. Kalau pembuat wasiat itu telah mati, Yesus mati buat kita. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama, Taurat, tidak bisa disahkan tanpa darah. Hanya dengan darah lembu, darah binatang, darah kambing domba, darah burung tekukur, darah apapun yang dipersembahkan. Tetapi perjanjian yang kedua, perjanjian yang hidup, perjanjian yang mengembalikan kita dari Taman Edan ke Taman Eden. Makanya Alkitab bilang, Tuhan akan merubah padang belantara menjadi kebun buah-buahan. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Efesus pasal 2 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, yang dahulu terbuang, yang dahulu terpisahkan, yang dulu menjadi tidak penting, sudah menjadi dekat, sudah menjadi berarti, sudah menjadi bagian dari yang tak terpisahkan oleh Kristus. Oleh apa? Darah Kristus. Saya yang jauh menjadi dekat. Saya yang terbuang menjadi terpilih. Saya yang tadinya tidak penting, tetapi sekarang menjadi berharga. Oleh apa? Haleluya. Oleh darah Kristus. Bertobat itu penting. Lahir baru itu memang sudah seharusnya. Baca Alkitab, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Itu bagian yang tak terpisahkan dari iman Kristen kita. Tapi memahami tentang kuasa darah Kristus, ini tidak boleh terabaikan. Ayat 14 bilang, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Kita yang tadinya merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu menegur saya, Tuhan itu memukul saya, Tuhan itu membuang saya akibat dosa saya. Karena kita bilang upah dosa adalah maut, tetapi lewat darah yang tertumpah waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Kalimat yang berkata jangan mendekat, menjauhlah, sekarang berubah menjadi mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita yang jauh menjadi dekat. Karena tembok pemisah itu bernama keangkuhan. Tembok pemisah itu bernama kebodohan. Tembok pemisah itu bernama dosa masa lalu. Tembok pemisah itu bernama pemberontakan kita telah diruntuhkan. Haleluya. Selanjutnya, Ibrani 9 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, kembali oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Karena kita sudah dilayakkan sehingga kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita bukan lagi orang yang ketakutan, wah Tuhan akan menghukum saya, waduh Tuhan menghajar saya, aduh masalah ini jangan-jangan karena begini. Kita tahu kalaupun kita berdosa, kita merendahkan diri minta ampun sama Tuhan, kita tahu kita diampuni. Tapi pada saat yang bersamaan Alkitab perintahkan kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi orang yang memahami darah Kristus adalah orang yang tidak mau lagi dipermainkan oleh tuduhan-tuduhan iblis dalam hidupnya. Sehingga dia merasa nggak layak, dia merasa nggak pantas, dia merasa belum berhak untuk menerima segala yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan bagi hidupnya.
Tapi kenapa kita oleh darah Yesus dapat penuh keberanian? Ayat 20 menjelaskan, karena Yesus lewat darahnya itu telah membuka jalan yang baru. Sama-sama bilang, saya menerima jalan yang baru. Ayo sama-sama bilang, saya menerima jalan yang baru. Ayo tulis di live chat, saudara, saya menerima jalan yang baru. Apa itu jalan yang baru? Jalan anugerah. Jalan kasih karunia. Jalan mujizat. Amin. Itu jalan yang kita terima. Jalan anugerah, jalan kasih karunia. Jalan mujizat. Jalan tuntunan sorga. Jalan urapan yang baru. Makanya Alkitab bilang kita di dunia, tapi peperangan kita bukan dengan senjata duniawi. Karena kita melalui jalan yang baru. Jalan yang lama apa sih? Kepintaran, kekuatan, kemampuan, strategi-strategi hebat. Kita udah gak mengandalkan jalan itu lagi. Kita ngandelin jalan hikmat kok. Jalan kasih karunia, apa yang tidak pernah manusia pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Makanya hidup Kristen tidak pernah ada di jalan buntu. Karena jalan kita bukan jalan dunia, jalan kita jalan sorga, jalan kita jalan kasih karunia, jalan kita jalan hikmat, jalan kita bernama jalan mujizat. Saya menerima jalan yang baru. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu apa? Dirinya sendiri. Klik. Makanya saya simpulkan begini. Salah satu hal yang sangat spesial dalam hidup Kristen. Yang membedakan kekristenan dari sekedar agama. Yang memberi jaminan kepastian adalah darah Kristus. Makanya agama apapun gak bisa memberi kepastian. Tentang sorga. Semua agama mengajarkan sebaiknya begini supaya bisa masuk surga. Lalu kalau kita tanya, ini pasti enggak? Ya, enggak ada yang bisa beri kepastian sih, mudah-mudahan. Dan ini hal yang sangat berbahaya. Kita ke bandara saja. Enggak berani kalau enggak punya tiket yang pasti. Kan nggak mungkin kita ke bandara cuma go show aja gitu. Apalagi masa pandemi begini. Mungkin dulu Jakarta Surabaya, Jakarta Singapura kan penerbangannya banyak kan. Ada yang go show. Tapi nggak mantap begitu. Kita mau punya kepastian. Ya habis gimana pendeta, nggak sempat waktu itu, buru-buru lagi nih. Ada yang mendadak. Penting lagi. Saya berangkat aja dulu. Saya berangkat pagi lah. Nanti mungkin kalau enggak siang atau sore saya dapat lah tiketnya. Itu ke bandara loh. Sebagian besar kita ke bandara pastiin dulu. Kalau sekarang pakai EHC-nya lah. Inilah itunya lah, peduli lindungi, jangan lupa. Meskipun kondisi udah melandai. Tapi jangan lupa diri, kita doa. Akhir tahun ini selesai semuanya. Tahun depan lebih baik. Haleluya. Jangan bilang Gilbert bernubuat lagi. Enggak, doa, harapan. Masa kita ke surga gosyo? Kira-kira. Kalau hanya ada satu yang kita mau kepastian, kita punya kepastian sorga. Itu yang harus kita punya. Bos, ini sorga bos. Kalau cuma tiket hari ini gak dapat, besok kita masih bisa pulang lagi bos. Atau kita bisa nginep di hotel di bandara bos. Atau dekat bandara. Tapi kalau sorga tiba-tiba Yesus bilang, ini ada hadapan gue kamu yang membuat kejahatan. Lalu kita bilang, ya tapi kan saya diajarin sama guru. Keluar, selesai saudara.
Saya mau berjalan ke sorga. Sebelum saya mati, saya harus punya kepastian. Dan saya pelajari. Hanya Yesus yang bisa memberi kepastian. Hanya Yesus yang bisa berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Hanya Yesus yang dapat katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Bos, walaupun booking kalau belum bayar nggak jelas bos. Tapi kalau sudah bayar, yes. Yesus saya sudah bayar harganya dengan darah yang tertumpah. Makanya saya bilang, salah satu hal yang sangat spesial dalam hidup Kristen, yang membedakan kekristenan dari segala agama. Karena semua agama sama. Sama-sama mengajarkan yang baik, sama-sama mengajarkan untuk meninggalkan dosa. Sama-sama di dalamnya banyak orang munafik. Sama-sama di dalamnya banyak orang gila. Ya kan kadang-kadang ada banyak orang. Dia tuh aktif di agama ini. Tapi kok kelakuannya begitu, ya ada aja oknum-oknum kayak gitu. Kok ada pendeta orang Kristen tapi kelakuannya begitu. Kok ada pendeta aktivis gereja kok kelakuannya kayak gitu. Ada aja. Karena pada dasarnya semua agama sama. Tetapi kekristenan bukan hanya agama. Tapi juga bisa disebut agama. Karena dia bagian dari 5 agama yang diakui di Republik ini. Tetapi ada banyak orang beragama Kristen tapi bukan orang Kristen. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Dalam ini, dalam. Coba pikirin. Ada banyak orang beragama Kristen tapi bukan orang Kristen. Karena kekristenan yang sejati adalah membasuh diri dalam darah Kristus. Sehingga kita ciptaan yang baru. Dari jauh didekatkan. Dan kemudian kita menjadi warga kerajaan sorga. Itulah yang membedakan. Sehingga kekristenan bukan hanya sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah power of God. Kuasa Allah. Yang oleh darahnya menyucikan kita. Dan merubah status kita. Dari orang dunia, orang berdosa. Menjadi warga kerajaan yang penuh kemuliaannya. Setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, darah Kristus. Ayo sama-sama bilang sama saya di rumah masing-masing, darah Kristus. Kita lihat selanjutnya, klik. Adapun kuasa darah Kristus, kalau kita pelajari yang pertama. Dia menebus dan membayar lunas hidup kita. Kenapa ini penting? Karena kita orang berdosa. Dan bukan hanya dosa yang kita buat, tapi dosa yang kita bawa. Sehingga kita bukan hanya berbuat dosa, tapi kita punya kecenderungan hati jahat. Dan bukan karena kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa. Tapi karena kita orang berdosa, kita membuat dosa. Makanya Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Jadi kita captured. Kita terbelenggu di bawah kutuk dan kuasa dosa. Agama mengajarkan kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini. Tapi berbeda dengan Kristus. Kristus mengorbankan darahnya. Dia tebus dulu harga dosanya. Dia menghapuskan surat hutang dan memakukan dari kayu salib. Supaya kita dapat berkata, aku dibebaskan. Dan dimerdekakan. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Makanya Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Dia menebus. Dan membayar lunas hidup kita. Karena kita sebetulnya warga sorga. Tapi akibat dosa kita tergadai. Iya kan? Pernah ke pegadaian? Yang katanya menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, ya kan? Misalnya saya punya laptop. Misalnya ini saya anggap laptop lah. Saya punya laptop. Lalu kemudian laptop ini saya gadaikan. Pertanyaan saya. Laptop ini sekarang punya siapa? Punya pegadaian? Enggak, punya saya. Ulang ya.
Saya punya laptop nih, misalnya ini laptopnya nih ya, ini laptopnya. Lalu saya datang ke Pegadaian, ya saya gadaikan, lalu saya dapat duit. 10 juta lah, laptop masih baru nih, 10 juta. Pertanyaan saya, laptopnya siapa punya? Tetap saya, kan masih atas nama saya, kan baru saya gadein. Tetapi penguasaannya, ini yang sudah keliru. Penguasaannya bukan lagi pada saya. Boleh nggak saya pejabat? Nggak boleh. Karena saya udah gadaikan, penguasaannya bukan lagi pada saya. Itu yang Alkitab bilang, aku tidak melakukan lagi yang aku suka karena kekuasaannya sudah dikendalikan oleh kegelapan. Hidup kita sudah terjual, tergadai oleh kuasa dosa. Nah ini pentingnya bukan sekedar agama tapi darah Yesus. Kita kadang-kadang bingung nih orang tadinya ngaco udah ke gereja. Tapi masih itu pendeta hidupnya gak karu-karuan. Kenapa? Karena bukan darah Yesus yang dicari, hanya gereja. Gereja tanpa membiarkan darah Kristus menyucikan. Makanya kumpulan organisasi yang sedang berbicara tentang agama dan ketuhanan. Makanya kita ditebus, dibayar lunas. Nah sekarang kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Yang kedua, kuasa darah Kristus. Setelah kita ditebus, kita dikuduskan, disucikan dari segala yang najis. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni. Kenapa ini penting? Karena kalau dosa kita sudah diampuni, maka doa kita dijawab. Kalau dosa kita sudah diampuni, setan sudah tidak punya kuasa. Kalau dosa kita sudah diampuni, maka kita berhak menerima segala janji sorga. Amin. Yes. Dia kuduskan. Dia sucikan kita. Sehingga dosa gak punya kuasa lagi dalam hidup kita. Kita dapat berkata tidak pada segala hawa nafsu daging. Yang ketiga, kuasa darah Kristus melayakkan kita untuk berada dalam perjanjian. Tahukah saudara, orang yang mengadakan perjanjian adalah orang yang diangkat pada level yang sama. Makanya dalam perjanjian selalu dikatakan hanya pihak pertama, pihak kedua. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Pertanyaan kita sederajatkah dengan Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Dahsyat? Sementara kita najis, kita berdosa, kita hina. Tapi lewat darahnya kita dilayakkan masuk dalam perjanjian. Sehingga kita berhak menerima Roh Kudus. Kita berhak menerima kasih karunia. Kita berhak untuk berjalan kuasa. Kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kita berhak atas perjanjian Tuhan. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kita berhak untuk menerima janji. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Haleluya, kita diangkat, dilayakkan. Untuk setara dalam perjanjian. Selanjutnya. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak menggali tentang makna kuasa darah Yesus. We miss the heart of Christianity itself. Kita kehilangan jantung dari iman Kristen itu sendiri. Kenapa? Kuasa darah Kristus pertama menebus dan membayar lunas hidup kita. Sehingga setan gak bisa tuduh kita sembarangan lagi. Kita gak perlu hidup dalam tuduhan-tuduhan lagi. Lalu kedua, kita dikuduskan, disucikan dari segala najis. Nah, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya.
Yang ketiga, kita dilayakkan untuk berada dalam perjanjian. Sebagai apa? Sebagai warga sorga. Untuk menerima segala janji Allah. Dan yang keempat, kuasa darah Kristus mendekatkan kita pada Bapa yang jauh, yang terbuang, yang terhina. Dijadikan anak. Sehingga kita dapat menyanyi. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Dan bukan hanya jadi nyanyian, tapi bertindak sebagai anak raja. Jangan anak raja tapi apa-apa sakit hati, anak raja apa-apa dendam. Itu bukan anak raja. Anak kolong. Sama-sama bilang, saya anak raja. Kalau saya difitnah, saya nggak balas, anak raja, saudara-saudara. Ketika saya disakiti, saya dicurangi, saya dibully, saya tetap memandang ke depan. Karena hidup saya bukan tergantung mulut orang, hidup saya tergantung tangan Tuhan. Yang selalu membela, menyertai, menguatkan, dan melakukan yang dahsyat dalam hidup saya. Haleluya. Yeah. Selanjutnya. Adapun kuasa darah Kristus menebus, membayar lunas hidup kita, menguduskan, menyucikan yang najis, melayakkan kita untuk berada dalam perjanjian, mendekatkan kita pada Bapa. Yang kelima, membentengi kita dari kuasa kegelapan serta membatalkan perjanjian dengan setan-setan. Saudara-saudara yang mungkin berasal dari nenek moyang yang percaya dukun-dukun, atau mungkin ada nenek moyang saudara yang adalah dukun atau pegang jimat-jimat. Banyak mereka membuat perjanjian turun-temurun. Makanya ada yang mati, ada yang diperkosa, ada yang tabrakan. Karena di mana roh setan selalu ada suasana panas. Yang bisa membatalkan perjanjian itu hanyalah darah Yesus. Jangan pikir otomatis. Makanya ada banyak orang yang bingung, saya kan udah dibaptis ya. Kok kayaknya kutuk ini di keluarga kami belum selesai. Dari mulai angkatan opung kami banyak yang bercerai. Angkatan om dan tante banyak lagi yang bercerai. Dan angkatan kita sekarang lagi banyak lagi yang bercerai. Karena memang ada kutuknya. Perjinahan juga sama. Orang yang minta-minta tolong pada kuasa kegelapan ada aja, yang keluarganya dirampok lah, yang istrinya diperkosa lah. Karena memang cara kerja iblis dengan apa? Ikatan dan belenggu. Dan kadang-kadang kita bingung, saya kan udah berdoa, bukan doa, bukan sekedar dibaptis yang menyelesaikan, darah Kristus. Gimana caranya? Batalkan, deklarasikan di dalam nama Yesus. Perhatikan ya, saudara-saudara yang dalam keluarganya masih merasa seperti ada ikatan kutuk. Atau dalam keluarganya ada yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Atau saudara nggak tahu tapi saudara just want to make sure. Ini doa yang bisa kau naikkan. Di dalam nama Yesus aku anakmu. Perhatikan. Di dalam nama Yesus aku anakmu. Aku percaya. Darah Yesus akan membatalkan semua perjanjian. Karena itu aku imani. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus membatalkan segala perjanjian dengan kuasa kegelapan. Atas hidupku. Atas keluargaku. Atas suami, istri, anak-anakku. Di dalam nama Yesus. Nah, waktu kau imani, kau batalkan. Setan tidak punya kuasa. Karena pembatalannya dilakukan oleh darah Yesus. Itu rahasianya. Makanya Alkitab jelas ajarkan kepada kita. Darah Yesus membuat yang jauh menjadi dekat. Karena darah itu membatalkan kutuk-kutuk perjanjian. Dan darah itu memperbarui perjanjian. Selanjutnya. Kuasa darah Kristus menjadikan kita warga surga.
Kita bukan warga sorga nanti setelah kita mati. Tapi kita menjadi warga kerajaan sorga sementara kita hidup. Makanya kita harus jadi saksi. Makanya kita harus hidup dengan cara yang berbeda. Karena kita bukan orang dunia yang sedang berada di dunia, tapi kita warga sorga yang sedang ditempatkan di dunia ini with heavenly mission. Dengan misi sorga dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna dan darah Kristus. Makanya banyak orang gak tertarik dengan pengajaran darah Kristus. Bahkan ketika ada yang mengajar tentang darah Kristus, wah dibully. Wah ini pengajaran apa sih, aneh. Baptis, doa, beriman cukup. Amin. Saya percaya itu cukup. Tapi orang dibaptis, beriman. Kalau ngerti firman dengan betul, pasti akan mengerti kuasa darah Yesus membebaskan. Makanya saya bilang, iblis gak takut sama orang sekedar melayani, bertobat, ngerti Alkitab. Tahu doktrin-doktrin teologi ya. Pintar berdebat kiri kanan. Wah iblis gak khawatir. Karena yang kayak gini gampang dirasuknya tetap. Dengan kesombongan. Dengan arogansi sektariannya. Ya kan. Dengan menciptakan perpecahan-perpecahan, kebencian-kebencian. Dengan menghalangi kesaksian. Sehingga orang yang mau bertobat, aduh pendeta-pendeta aja berkelahi. Itu kayak, itu setan gampang sekali pakai orang-orang yang pinter. Secara pemahaman Alkitab dan doktrin. Tapi gak memahami kuasa darah Kristus. Tapi iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna darah Kristus. Kenapa? Karena orang yang memahami darah Kristus tidak dapat tertipu dengan intimidasi iblis. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Dia tahu hidupnya sudah dibenarkan. Nah cara kerja iblis selalu main dengan intimidasi. Kamu nikahnya ini gak benar nih. Salah kawin kamu punya istri kayak begitu. Salah kawin kamu punya suami kayak begitu. Rumah tangga kamu gak mungkin bahagia selama kamu menikahnya sama dia. Nah itu kan. Intimidasi iblis kan begitu kan. Kamu kan dulu kan pernah gugurin kandungan. Kamu kan dulu kan sebetulnya begini. Kamu kan begini. Ada intimidasi. Dan yang bisa menyelesaikan adalah darah Kristus. Orang yang memahami darah Kristus akan berkata, aku sudah ditebus. Apapun yang Tuhan izinkan hari ini. Itulah yang terbaik. Dan kalaupun hari ini kelihatannya belum terbaik. Aku tahu Allah terus bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya. Jadi yang pertama. Orang yang memahami makna darah Kristus tidak dapat tertipu dengan intimidasi iblis. Karena dia dibungkus dengan pemahaman yang benar. Tentang darah Kristus yang membatalkan setiap perjanjian. Yang kedua. Iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna darah Kristus. Karena orang yang memahami makna darah Kristus tidak dapat terbujuk dengan segala tawaran daging. Kalau orang masih bermain dengan logikanya. Maka meskipun dia bertobat, meskipun dia lahir baru. Dapat terbujuk dengan tawaran daging. Untuk bersaing, untuk menonjolkan diri. Untuk terbujuk dengan hawa nafsu dunia. Tetapi orang yang memahami darah Kristus. Hidupnya disucikan. Yang dia pikirkan hanya Tuhan terlalu baik kasih-Mu. Darah-Mu tercurah bagiku, masakan aku harus menyangkal Engkau. Masakan aku harus menyalibkan Engkau yang kedua kali. Cukup pengorbananmu ya Kristus. Orang yang memahami darah Kristus akan menjadi orang yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak akan aku kompromi dengan dunia. Karena dunia hanya menuntun aku pada kebinasaan, tapi kasih Kristus menuntun aku pada kemuliaan. Yang ketiga, iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna darah Yesus. Karena orang yang memahami makna darah Kristus tidak dapat terpengaruh dengan belenggu dan trauma masa lalu. Iblis di samping intimidasi,
Iblis paling senang kita nengok ke belakang. Bu, hidup jangan suka nengok ke belakang. Makanya bapak-bapak yang paling sengsara adalah bapak-bapak yang menikah dengan istri yang bapaknya berselingkuh. Ah, itu dia. Udah bapaknya berselingkuh, hari-hari dia nonton film, drama Korea drama apa ya kan, atau sinetron apa yang isinya orang berselingkuh, yang kayak gitu otaknya udah rusak. Jadi suaminya buat apapun dia pikir suaminya selingkuh. Makanya adik-adik muda saya kasih tahu, cari pasangan teman hidup tuh berseni. Jangan cuma suka tempel, suka kejar. Karena dating time atau masa pacaran is not your goal. Masa pacaran itu hanya proses, hanya jembatannya. Pulaunya itu bernama pernikahan. Jadi ada banyak aspek yang harus kau pikirkan. Misalnya yang laki-laki nih. Lu kalau cari pasangan teman hidup, cewek, minimal lu kenal dulu bapaknya. Kalau bapaknya tukang selingkuh, itu gambar laki-laki dalam diri perempuan itu udah rusak. Lu mau ngapain aja otaknya semua laki-laki tukang selingkuh. Sudah senyum. Kenapa ada cewek ya? Ada cewek ya? Ada cewek ya? Sudah pegang telepon. Oh, nelpon cewek ya? Nelpon cewek. Karena otak perempuan itu udah rusak, saudara. Kalau nggak betul-betul minta darah Yesus membasuh, wah perempuan kayak begini mah najis, saudara. Menjajah lakinya, karena otaknya tuh udah dikuasai, semua laki-laki itu penjahat. Kalau saya nggak jaga, jadi kayak laki-laki semua anjing gitu buat dia tuh. Waduh, perempuan kayak begitu enak, saudara, betul. Apalagi terus dia mau puaskan dirinya kan, mau cari pembenaran kan, jadi dia nonton sinetron-sinetron atau drama-drama yang isinya orang berselingkuh, orang berselingkuh, orang berselingkuh. Waduh, Pak, selamat aja punya bini kayak begitu. Namamu ganti Pak, dari namamu Timotius ganti jadi Selamat Pak. Makanya adik-adik muda lo ya, lo lihat lo, kalau cari pasangan teman hidup jangan cari cewek yang bapaknya selingkuh. Kalaupun itu, aduh injilin dulu, konseling dulu, pelepasan dulu. Karena kalau tidak, kalau belum dilepaskan roh setannya, roh arogansinya, roh ketakutannya akan perselingkuhan, repot saudara. Begitu juga cewek-cewek. Cewek-cewek lo kalau jadi cari pasangan teman hidup, jangan cari cowok yang trauma sama mamanya. Karena mamanya arogan. Jadi dia kalau menikah tuh udah pasang badan. Cewek gue nih, kalau gue nggak teken nih, kalau gue bentak nih, kalau gue nggak maki nih, malah seperti bapak gue yang cuma diam-diam aja, diinjek-injek nih. Jadi sudah bingung. Kok saya cuma ngomong sedikit, suami saya marah-marah, bentak, padahal kalau maki, bantingin pintu. Karena dia udah trauma. Makanya lo kalau cari pasangan teman hidup, ingat. Dating is not your goal. Masa pacaran bukan tujuan akhir hidup saudara. Masa pacaran itu cuma prosesnya. Jembatannya, the bridge. Pulaunya bernama pernikahan. Jadi saudara mesti lihat seninya dulu tuh. Ibunya gimana? Kalau saudara cewek, kenal dulu ibunya gimana. Ibunya bagian penjajahan bukan. Kalau ibunya bagian penjajahan, biasanya otak calon suami saudara ini udah rusak. Dia udah berpikir, wah semua perempuan hati-hati nih. Iya kan? Bahkan sorry untuk bilang ini. Tidak sedikit dari ibu-ibu yang arogan. Iya kan? Dari ibu-ibu yang arogan. Anaknya bisa jadi homo loh.
Saya ketemu beberapa kasus. Ibu-ibu yang suka neken suaminya. Makanya Bu, hati-hati Bu. Apalagi kalau engkau ibu muda. Baru punya satu anak umur setahun. Anak itu dibesarkan dengan pemikiran, gila. Bapakku cuma diam aja. Mama yang wow. Bertobat Bu. Engkau merusak gambar anak-anakmu. Makanya saya selalu ketuk hati suami istri. Kerusakanmu menjadi kekacauan bagi generasi setelah itu. Ada orang yang pikirannya masa lalu terus gak bisa move on. Adik-adik muda juga gitu. Yang masih mikirin mantannya. Mantan dikenang-kenang. Udah kayak upacara bendera. Mari kita menghendingkan cipta, mengenang jasa-jasa mantan-mantan kita. Najis, saudara. Mantan bukan pahlawan kok dikenang-kenang, saudara. Yang lalu biarlah berlalu. Tuhan gak pernah salah. Ini waktunya menghapus masa lalu. Kita tahu darah Yesus sudah menyucikan saya. Saya menerima sesuatu yang lebih baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tapi saya bisa pastikan. Di depan saya. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Haleluya. Selanjutnya. Iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna darah Yesus. Karena orang yang memahami makna darah Yesus yang pertama. Tidak dapat tertipu dengan intimidasi iblis. Yang kedua tidak dapat terbujuk dengan segala tawaran daging. Yang ketiga tidak dapat terpengaruh dengan belenggu dan trauma masa lalu. Karena dia tahu darah Yesus sudah menyelesaikannya. Saudara yang masih punya trauma masa lalu. Dendam masa lalu. Ikatan-ikatan masa lalu. Hari ini adalah waktu yang tepat. Bulan depan kita sudah merayakan Natal. Hari-hari ini gereja kita udah mulai ada countdown. 80 days to Christmas. 50 days to Christmas. 25th days to Christmas. Baru 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Christmas Eve and it's Christmas. Wow, hallelujah. Di saat-saat ini kita mempersiapkan diri untuk mau merayakan Natal. Kalau masih saudara yang ada di dalam belenggu masa lalu. Waktunya meminta darah Yesus menyucikan. Sehingga kita betul-betul melepaskan pengampunan, damai dan kasih. Beres dengan masa lalu kita. Supaya kita bisa melihat hari depan kita dahsyat. Dan yang keempat, iblis tidak bisa main-main dengan orang yang memahami makna darah Yesus. Karena orang yang memahami makna darah Yesus akan kuat akan kesadaran karya agung dan cinta sempurna dari Kristus. Dia memahami makna darah Yesus, dia kuat sekali akan kesadarannya. Saya dicintai oleh Yesus. Untuk mati buat saya aja dia mau. Saudara, kalau kita memaknai darah Kristus dengan betul, berarti kita tahu setetesnya begitu berarti. Lalu kita berpikir, masa sih buat pengorbanan sempurna yang Kristus sudah kerjakan, saya masih main-main, saya masih kompromi dengan dosa, saya masih mau hidup seenaknya. Tidak. Orang-orang yang memahami darah Kristus akan menjadi orang-orang yang tahu diri. Akan menjadi orang-orang yang tahu adat. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi tidak tahu diri dan tidak tahu adat. Yesus sudah mati, sudah korbankan segalanya bagi dia. Tetapi tetap bangun pagi tidak berdoa dan baca Alkitab. Tidak bersyukur. Bukankah semua yang saya dapat ini karena anugerah? Masih sombong. Masih gak mau melayani. Masih egois, kepala batu. Masih bisa gak mau mengampuni orang. Masih hidup dalam kepahitan, kedendaman, kebencian. Dengan berbagai alasan. Ya, tapi dia buat begini, tapi dia begini. Hidup ini bukan soal tapi dia. Hidup ini soal Kristus yang telah memerintahkan saya untuk mengampuni. Untuk membawa damai. Dan menjadi berkat. Karena kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Klik. Yang terakhir saya pelajari.
Mengapa darah Kristus adalah kebanggaan kita? Yang pertama, karena melalui darahnya kita merasakan ketotalan kasihnya. Bahwa dia bukan hanya mengasihi kita dengan kata-kata. Ada banyak orang gampang bilang kasih. Ada banyak orang gampang bilang cinta. Pertanyaan saya buat saudara. Pernah gak ada orang ngomong cinta sama saudara? Tapi kemudian nusuk saudara dari belakang. Mengkhianati saudara. Aduh pendeta jangan ngomong gitu pendeta. Pahit. Saudaraku. Ini yang saya bilang. Cinta yang main-main. Cinta yang setengah-setengah. Tetapi darah Kristus menggambarkan total cintanya kepada kita. Sehingga pemikiran kita cuma sederhana. Oh darahnya saya ditumpahkan. Masakan hari ini tangannya tidak akan terulur untuk menjamah dan menyembuhkan penyakitku. Oh darahnya saja dia tumpahkan. Masa dia tidak akan mengampuni kesalahan dan pelanggaranku yang aku buat. Yang olehnya aku sudah minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Oh darahnya saja dia tumpahkan. Masakan dia tidak memberikan hikmat bagiku untuk menyelesaikan hutang-hutangku dengan cara Tuhan yang ajaib. Oh darah saja dia tumpahkan. Masakan dia tidak akan menuntun aku untuk mendapatkan pasangan teman hidup yang benar. Oh darahnya saja dia tumpahkan. Masa ya kuasanya tidak dicurahkan untuk memulihkan keadaan rumah tanggaku. Dan merubah hati suamiku, merubah hati istriku, merubah hati mertuaku dalam nama Yesus. Saudaraku. Pemahaman tentang darah membanggakan kita. Karena melalui darahnya kita merasakan ketotalan kasihnya. Yang kedua, karena melalui darahnya kita memiliki kepastian penyelesaian masalah dosa. Melalui darahnya yang pertama saya merasakan ketotalan kasihnya. Tapi yang kedua melalui darahnya saya memiliki kepastian penyelesaian masalah dosa. Saya tidak perlu bertanya lagi apakah dosa saya sudah diampuni atau tidak. Karena dosa saya ini besar. Bos, bicara dosa itu bukan soal besar atau kecil bos. Merah atau kurang merah. Kalau sudah tanya sama saya kok gitu pendeta loh. Karena Alkitab bilang, bukan dosa sebesar apapun. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan diputihkan putih seperti salju. Jadi putih, agak ros-ros sedikit, mulai pink parah, menuju merah, merah muda, merah darah sekali. Makanya walaupun dosamu merah seperti kermiji, diputihkan putih seperti salju. Hidup Kristen adalah hidup yang sadar dosa sudah diampuni. Dan karena dosa sudah diampuni, kita gak akan main-main lagi dengan dosa. Karena kita tahu dosa menyakitkan hati Tuhan. Karena saya sudah ditebus, masa saya masih kembali kepada dosa. Bukankah itu sama seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tapi yang paling harus saya sadari, dosa merusak saya. Dosa menghancurkan saya. Dosa membuat saya menderita dan dosa membuat saya terpisah dari kasih anugerah Kristus. Berarti kalau saya buat dosa, yang rugi bukan Tuhan. Tapi yang rugi adalah saya. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di kolom live chat. Dosa membuat saya menderita. Ya, dosa membuat saya menderita. Dosa membuat saya menderita. Dosa membuat saya menderita. Kebenaran membuat saya hidup dalam kemuliaan. Haleluya. Yang ketiga, mengapa darah Kristus adalah kebanggaan kita? Karena melalui darahnya kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kutuk. Kitalah orang-orang merdeka. Apakah kita yang sudah dibebaskan masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi itu pilihan. Saya yang memilih. Tetapi karena saya tahu dosa itu membuat saya menderita. Mulai hari ini saya memilih untuk hidup dalam iman. Makanya Alkitab bilang,
Hidup yang kujalani sekarang bukan lagi karena melihat, artinya bukan karena logika lagi. Tapi karena iman. Haleluya. Inilah maknanya darah Kristus. Yang tadinya kita dikuasai oleh dosa. Tapi ya namanya manusia di dunia, pendeta siapa sih yang gak berdosa. Tapi lewat darah Kristus kita dibungkus. Dijaga. Dan diberikan tuntunan Roh Kudus. Untuk kita berjalan kehendaknya. Dan yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa darah Kristus adalah kebanggaan kita? Karena melalui darahnya. Kita diarahkan untuk memiliki kehidupan di level kerajaan. Karena kita dibungkus dengan darah Kristus. Salah satu doa yang paling penting untuk kita naikkan setiap hari. Bungkus aku. Bungkus keluargaku. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Kristus. Karena saya percaya betul. Waktu kita dibungkus dengan darah Kristus. Targetnya adalah kita memiliki hubungan darah. Makanya kita disebut dilahirkan kembali. Bukan dengan darah dan daging. Tapi dengan roh dan firman. Dan lewat darah Kristus. Kita memiliki hubungan darah sekarang. Karena kita bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri kita. Berarti darah Kristus itu. Sudah menebus kita. Dalam hidup saya ada darah Kristus. Darah Kristus berarti saya keluarga besar dari kerajaan Allah. Untuk hidup dalam kemuliaannya. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Haleluya. Yesusku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Haleluya. Berkat terbesar yang kita bisa imani. Setelah kepastian keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah darah yang tertumpah. Lewat darah yang tertumpah. Kita menjadi warga kerajaan surga. Lewat darah yang tertumpah. Segala hubungan dengan setan, kutuk, kuasa kegelapan sudah dilepaskan. Lewat darah yang tertumpah. Segala yang berlalu sudah disucikan. Lewat darah yang tertumpah. Kita dilayakan. Dan kita dijadikannya dekat. Kadangkala kita begitu mencintai Tuhan. Tapi kita lupa. Ada sarana yang Kristus berikan untuk kita ditutup, dibungkus dari segala yang jahat. Itu darah Kristus, terima. Sehingga kita bilang dengan darah anak domba. Kita dapat masuk dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau selama ini terikat kutuk. Mungkin selama ini kau terikat belenggu. Mungkin kau selama ini masih terikat trauma. Masih kau terikat dengan segala karakter-karakter buruk. Lalu kau meminta darah Kristus menyucikan hidupmu. Pikiranmu, jiwamu, hatimu. Bahkan segala luka-luka masa lalumu. Biarkan darah Kristus menyucikannya. Jika itu doamu hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Masakan kau masuk gereja. Percaya Yesus. Tapi otakmu masih penuh perzinahan. Otakmu masih arogan. Engkau begitu sombong, gak pernah mau dengar nasihat, gak pernah mau berubah.
Engkau masih terikat dengan trauma masa lalu. Sehingga kau jadi orang yang cemburuan, kau jadi orang yang mengekang kiri, mengekang kanan. Karena otakmu telah rusak melihat apa yang selama ini terjadi. Minta darah Yesus sucikan hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa. Hari ini kami terima firman-Mu. Bahwa kuasa darah Kristus itu menuntun kami di akhir zaman. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat dan menang atas setan dan kuasa kegelapan. Kami bukan orang dunia yang tinggal di dunia. Tapi kami warga sorga yang ditempatkan di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang susah, mereka yang sedang terbelenggu, mereka yang masih jatuh bangun, mereka yang terikat oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus menyucikan mereka, membasuh. Dan kemudian tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kalau ada kutuk dan kuasa kegelapan yang masih membelenggu, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkannya. Kuasa kemuliaan-Mu dicurahkan. Kami terima, kami terima, kami terima. Masing-masing saudara buka hati. Biarkan darah Yesus menyucikan pikiran, jiwa, hatimu. Biarkan darah Yesus memutuskan setiap belenggu. Biarkan darah Yesus memberi perjanjian yang kuat bagimu. Untuk hidup dalam kemuliaan. Dan biarkan darah Kristus menutup bungkus engkau. Membebaskan engkau dari ikatan kutuk dan setan serta kuasa kegelapan. Dan menuntun engkau dalam kepekaan tuntunan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat di bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga doa buat setiap saudara yang sakit. Setiap mereka yang sakit Tuhan jamah. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka yang tebang tangan yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita berdoa Bapa. Janji firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tebang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan, kami patahkan kuasanya, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, COVID-19 kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan kekuasaan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tambahkan iman kami Tuhan. Karena kami tahu sesuai iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Jamah mereka, tuntun mereka dalam kehendak-Mu. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia, umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan beri damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, kapolri, panglima TNI, ketua BNPT, ketua BNPB, Mahkamah Agung, kejaksaan, notaris, jaksa, pengacara, hakim, pengadilan, Mahkamah Agung, KPK, BPK, dalam nama Yesus. Pimpinan-pimpinan kami ini Tuhan. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Jauhkan dari dukun, paranormal, penasihat-penasihat spiritual yang mengarahkan pada hal-hal yang jahat. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan, hikmat, akal budi boleh ada di pemimpin-pemimpin kami dalam kasih karunia Tuhan. Di masa-masa pandemi kami bersyukur keadaan semakin baik. Dan kami imani ekonomi bangsa kami baik dalam nama Yesus. Keamanannya baik dalam nama Yesus.
Politiknya baik dalam nama Yesus. Situasi-situasinya semakin membaik dalam nama Yesus. Yang tukang-tukang buat gaduh, yang tukang-tukang buat kekacauan, roh-roh pemberontak di bangsa ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan roh adu domba di bangsa ini yang mau memainkan politik divide et impera, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mafia-mafia COVID, mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia obat, mafia alat-alat kedokteran, dalam nama Yesus Tuhan sadarkan. Karena mereka hanya mencari untung di tengah mayat-mayat bergelimpangan. Sadarkan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari kekuasaan. Sehingga tidak mendatangkan kekacauan di bangsa ini. Para suster, para bruder, para dokter, tenaga kesehatan, direksi rumah sakit. Tuhan, di masa pandemi ini mereka sungguh benteng terakhir dalam penanganan COVID-19. Tuhan tolong beri hikmat, akal budi, tuntunan atas mereka. Kuatkan, jaga mereka dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat yang sudah online maupun masih, yang sudah onsite maupun yang masih online. Tuhan urapi terus sehingga kebenaran dinyatakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa, dan akhirnya tolong kami untuk tidak menjadi orang-orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi tuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan pada Tuhan. Menerima firman, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat, memenangkan jiwa, meluaskan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yeah. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Kita adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, yes. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati lewat pujian kita, lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat pemberitaan firman Tuhan. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, pemberian tidak diwajibkan buat kita karena dasar memberi itu ada dua. Satu sukacita, dua sukarela. Jadi saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara yang mau memberi untuk dukungan misi, pekabaran Injil, atau kebutuhan rutin gerejawi biasa, pastikan beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami tahu berkat luar biasa Tuhan sediakan buat kami. Karena dengan apakah kami balas kepada Tuhan segala kebaikan-Mu, kecuali kami memberi yang terbaik yang dapat kami berikan buat Tuhan. Dengan sukacita dan sukarela, kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberi yang seenaknya dan semaunya, tapi memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami memberi ada saja berkat Tuhan. Kami dijauhkan dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan kepada kami berkat yang luar biasa, bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Karena itu kami siap memberi yang terbaik. Sekaligus kami berdoa mereka mengelola persembahan ini diberikan hikmat akal budi untuk mengarahkan persembahan ini pada keselamatan buat jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah, dan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, seperti biasa di masa new normal ini, tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Persembahan melalui daring, bisa melalui ATM, bisa melalui scan QR, bisa melalui transfer bank, bisa melalui internet banking, m-banking, whatever namanya, ya kan. Pokoknya kita memberi secara dewasa, karena kita tahu. Gak ada orang yang tahu kita memberi, tapi Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Haleluya. Dan bersama dengan saudara memberi, kita akan ikuti pengumuman-pengumuman gereja yang kita beri nama
church update, apa yang akan terjadi seminggu depan. Dan juga ministry update, apa yang kita buat di hari Minggu kemarin. Jangan keluar dulu, meskipun saudara sudah memberi persembahan, tetap ada sampai saya kembali untuk doa berkat, doa pengutusan, doa penutup buat setiap saudara. Haleluya, selamat memberi. Kesulitan hidup, depresi, dan virus global telah mengguncang kehidupan manusia. Setiap hari menjadi hari yang tidak menentu. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh kemuliaan Tuhan yang akan menyinari kita dalam menjalani kehidupan dan keluar sebagai pemenang? Dapatkan dalam buku renungan 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Buku yang akan membantu saudara menjadi tuntunan melewati tahun kemuliaan Tuhan. Harga selama pre-order Rp80.000 dan harga selama launching Rp100.000 dari harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Glow Fellowship Center Pre-Christmas Celebration 25 Days to Christmas Resilience. Lukas pasal 2 ayat 6-7, Amsal pasal 24 ayat 16. Bersama Pendeta Gilbert Lumoindong. Selasa 30 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Glow Fellowship Center, YouTube channel, Facebook Hamba Tuhan Gilbert Lumoindong, dan di Live Channel. Bagaimana Alkitab dan sejarah dipadu dengan fakta-fakta sebagai pembuktian yang akan menumbuhkan keimanan dan menambah pengetahuan akan kebenaran Alkitab. Semua ada dalam buku Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya, yang ditulis oleh Jaris Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Untuk pemesanan dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494.
haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus hari ini saya bersama istri dan juga Gravens sedang ada di Philadelphia. Dan dalam tugas pelayanan di Philadelphia, kami juga mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan gembala setempat Bapak Pendeta Lukas Kusuma untuk mengadakan acara berbagi kasih, ya kan, yaitu berbagi kasih dan kepedulian bagi masyarakat sekitar. Karena itu yang saya percaya, gereja harus ada untuk menjadi berkat. Gereja harus ada untuk berbagi. Gereja harus ada untuk peduli. Dan buat saya inilah kamu hebat yang sesungguhnya. Hebat itu berarti ketika kita tahu apapun yang kita dapatkan dari Tuhan itu hanya titipan sementara. Karena itu kita berbagi, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kita didesain bukan untuk menjadi orang egois, bukan untuk menjadi orang yang hanya mengumpulkan, tapi kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saya sedang ada di Bethany Center, Bethany Church yang ada di Philadelphia, di USA. Dan program ini namanya Bethany City Care. Kenapa? Karena gereja harus peduli. Jadi gembalanya di sini Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Nah, ini yang saya bilang hebat. Ini kamu hebat, ini benar-benar hebat. Bayangkan, lihat ini bukan orang Indonesia. Ini ada orang Asia, ada orang Bule, kadang-kadang juga ada orang hitam, tapi kali ini enggak. Tetapi semua adalah komunitas dari sini. Dan hari ini saya mau ikut berbagi bersama Pendeta Lukas Kusuma. God bless you, God bless you. Yeah, God bless you. Setelah informasi dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, USA bersama Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, berikut kami sampaikan kegiatan kasih dan kepedulian dari beberapa kota di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pada awal November 2021 di beberapa lokasi di Indonesia mengalami banjir bandang. Bahkan BNPB menyebut ada 32 lokasi yang diterjang banjir. Kamu Hebat lewat program kepedulian dan kasih hadir di Kota Batu Malang, Kalimantan Barat, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan Palopo, Sulawesi Selatan. Juga di Depok, Jawa Barat untuk berbagi kasih dengan warga yang terdampak banjir. Kita mulai dari Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kejadian banjir bandang di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, di mana banjir bandang yang terjadi pada awal November 2021 dikarenakan curah hujan tinggi di daerah tersebut. Tim Kamu Hebat Malang Raya hadir dan memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kota Batu, Desa Bulukerto, Bumiaji. Kamu Hebat memberikan paket bantuan berupa sarung, tas, perlengkapan sekolah, pampers, keperluan wanita, dan snack untuk anak-anak. Kami dari relawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gilbert beserta seluruh tim Kamu Hebat atas bantuannya berupa sarung, pampers, makanan snack, dan alat perlengkapan sekolah. Semoga bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Sementara itu di tempat yang berbeda, tim Kamu Hebat Malang Raya pada setiap Kamis bersama Arauna Kids, yaitu Yayasan Panti Asuhan, membagikan paket makan siang sebanyak 100 paket kepada warga sekitarnya yang melintasi Jalan Raya Tambak Rejo, RT 5 RW 2 Tambak Sari, Tajinan. Dari Kalimantan Barat, Kamu Hebat melalui hamba-hamba Tuhan dari GBI Kota Raja Sanggau dan tim pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia hadir di 2 wilayah, yakni di Sanggau dan Sekucing, untuk berbagi kasih dan kepedulian dengan masyarakat yang mengalami banjir. Saya berada di tempat di mana teman-teman kami, mereka hidup sehari-hari dengan mengumpulkan barang-barang bekas, dan di daerah mereka juga kena banjir, kebun-kebun mereka kena banjir. Kami doakan supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Saya berada di sini untuk berbagi kasih, dan kami tidak bisa melalui darat. Dan kami membawa beberapa bingkisan ini harus melewati sungai
Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Gilbert yang sudah dengan tulus mendonasi anak-anak Tuhan yang ada di bagian sungai ini. Kami dari PI Kalimantan Barat akan bergerak untuk mereka yang terdampak banjir di Kalimantan Barat. Dan saat ini kami siap melangkah untuk berbagi dengan mereka. Dan Tuhan Yesus memberkati Om Gilbert dan teman-teman yang sudah berkorban untuk menabur di Kalimantan Barat. Ini adalah masyarakat yang kena dampak banjir. Terima kasih atas taburannya dan kami bersyukur atas setiap apa yang telah dilakukan bagi kami. Dan saat ini kami sama-sama katakan, kamu hebat! Dari Sulawesi, Kamu Hebat juga hadir di 2 wilayah, yaitu di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan Palopo, Sulawesi Selatan. Persiapan menuju Malanggang, yaitu tempat korban bencana banjir bandang, kita akan menyalurkan yaitu sembako yang dipersembahkan oleh Departemen PI yang diketuai oleh Pastor Gilbert Lumoindong. Kamu hebat! Kamu hebat! Kamu hebat! Kamu hebat! Inilah penyerahan daripada bantuan sembako dari Departemen PI Gereja Kristen Indonesia yang langsung didampingi oleh Bapak Kepala Desa, dan nantinya akan disalurkan oleh karena hujan sehingga para korban yang lain akan nanti dihubungi. Jangan takut, kita punya Tuhan, jangan menyerah, kamu hebat. Di lokasi yang berbeda, tepatnya di Palopo, Sulawesi Selatan, Kamu Hebat berbagi kasih dan membagikan sembako dengan warga yang terdampak banjir di Palopo, Sulawesi Selatan. Hari ini kami di wilayah yang terdampak beberapa hari lalu banjir. Ya, itu masih ada sisa-sisa keringnya. Daerah ini memang tempat seperti mangkok, ya. Jadi kalau sungai meluap, hujan, banjir, apalagi disertai dengan angin. Hari ini kami akan membawa bantuan. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberi umur panjang, dimudahkan rezekinya. Kamu hebat! Kamu hebat. Sekali lagi, bantuan dari Kamu Hebat, ya. Ya, terima kasih banyak. Kamu hebat, mantap. Dari Depok melalui Dapur Umum 2, Kamu Hebat yang berada di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok Lama, membagikan paket makanan gratis bagi warga yang terdampak banjir dan memberikan motivasi serta semangat bagi kumpulan anak-anak jalanan dan anak-anak pemulung yang berada di daerah tersebut. Hebat! Hebat! Mantap banget ya. Wah, luar biasa. Adik-adik keren banget. Semangat! Semangat! Jangan takut karena kita masih punya Tuhan. Amin. Jadi hari ini Kamu Hebat berpartisipasi memberikan nasi bungkus dan minuman untuk korban banjir yang sudah surut. Kamu hebat! Kami juga melaporkan bahwa baru-baru ini Kamu Hebat mendukung peluncuran mobil vaksinasi keliling Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang secara langsung dipimpin oleh Bapak Menteri, yaitu Bapak Sandiaga Uno di kantor Kemenparekraf, Gedung Sabta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pak Menteri, ini tadi saya sempat sampaikan ke Pak Jack, kita mobil baru yang mungkin bisa nanti membantu untuk vaksin. Seperti ini, tapi ini beda, tidak bisa seperti ini baru-baru, cuma suratnya belum keluar. Oke. Ya. Maka kami dan rekan-rekan Geber Parekraf Peduli dengan ini melepas mobile unit Geber Gerakan Bersama Parekraf Peduli. 3, 2, 1, and close the door. Demikianlah informasi kegiatan kasih dan kepedulian untuk edisi minggu ini. Mari terus kita dukung doa serta bantuan lainnya untuk program Kamu Hebat agar ada banyak orang yang mengalami uluran kasih Tuhan, dan doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes.
hanya Yesus yang kita muliakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan adalah kebanggaan tersendiri. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, kita dengan bangga mengerjakannya. Karena kita tahu kita mengerjakannya bukan untuk manusia. Kolose 3:23 ingatkan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Kita bersyukur, kita bersyukur. Bapak terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapakah kami hari ini dapat dilayakkan kembali untuk menerima kemuliaan, jamahan, urapan-Mu dan kedahsyatan kemuliaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan kesempatan hari ini. Kami terima firman, kami mau hidup di dalamnya. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan Tuhan nyatakan. Dan kami juga percaya, sementara kami beribadah di rumah kami masing-masing, roh kemuliaan Tuhan turun di keluarga kami. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Sehingga selalu ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera di keluarga kami. Apapun rancangan setan buat keluarga kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan sehingga semua kami dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman terus berbicara dalam hidup kami. Sehingga kami jadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati, kita gak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena dimanapun kita berada, biarlah kita membawa damai. Dimanapun kita berada, kita menabur kasih. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita mengabarkan Injil bagi kemuliaannya. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormati suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, penyertaan hikmat, karunia-karunia serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing hari ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.